Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hati yang gelisah sedang mencari arah. Setiap langkah yang lelah sedang menanti cahaya. Dan setiap kita membutuhkan satu hal paling berharga, yaitu hidayah dari Allah. Selamat datang di Gema Istiqomah, tempat di mana kita merenung, belajar, dan menemukan tanda-tanda cinta Allah dalam kehidupan. Di sini, kita tidak menghakimi, tapi saling mengingatkan. Kita tidak merasa paling benar, tapi bersama-sama mencari jalan menuju kebenaran. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana hidup sesuai pedoman Islam, tanpa bergantung pada orang lain, agar bisa bertahan dan menyiapkan bekal untuk di akhirat. Ayo subscribe sekarang, dan mari berdakwah bersama dengan cara membagikan video ini. Karena bisa jadi, video ini adalah Gema Istiqomah yang sedang kamu tunggu. Saudaraku, di zaman yang serba cepat ini, kita mungkin sudah terbiasa menggantungkan banyak hal pada orang lain atau orang terdekat kita. Kita berharap mereka memahami pikiran dan perasaan kita. Kita berharap mereka membantu menyelesaikan masalah kita. Bahkan kita sering meyakini bahwa kebahagiaan kita tergantung pada keberadaan orang lain atau orang terdekat kita. Namun, semakin kita menggantungkan diri pada manusia, semakin besar pula peluang kita untuk merasa kecewa, karena makhluk itu sifatnya terbatas. Mereka tidak selalu ada untuk kita. Mereka tidak selalu mengerti dan peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap." Quran Surah Al-Insyirah, ayat 8. Mulai hari ini, marilah belajar bersama bagaimana cara hidup yang benar. Hidup tanpa bergantung pada manusia, tetapi bergantung penuh hanya pada Allah. Di sudut kota besar, seorang pemuda bernama Fulan tinggal di kontrakan yang di sekitarnya padat penduduk. Fulan adalah pria muda yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ia tidak bisa membuat keputusan tanpa bertanya pada temannya. Ia tipe orang yang butuh validasi, pujian, dan kepastian dari orang lain untuk merasa berharga. Ketika teman-temannya mulai sibuk dengan urusan masing-masing, Fulan merasa kesepian, tak berdaya, dan hampa. Suatu malam ia merasa menyesal dan mulai merenung. Dalam renungannya, ia berkata, "Aku hidup di antara manusia, tapi jiwaku bergantung pada mereka. Aku tidak pernah melibatkan Allah dalam hidupku." Beberapa hari setelah merenung, ia mulai berubah dan belajar berdiri dengan kaki sendiri, atau belajar tidak bergantung pada orang lain. Dan yang paling penting, ia belajar menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Dari kisah Fulan ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga. Bergantung pada manusia pasti hanya akan menjerat kita. Maka, bergantunglah hanya pada Allah, karena Allah lah yang akan melepaskan beban kita. Kita pasti sudah tahu kalau Nabi Ayub alaihissalam adalah teladan kesabaran. Ia kehilangan harta, anak, dan kesehatan. Namun, satu hal yang luar biasa, yakni beliau tidak pernah mengeluh pada manusia. Ia hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya terabadikan dalam surah Al-Anbiya yang berbunyi, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub alaihissalam tidak mengemis belas kasihan dan juga tidak berharap kepada manusia, karena hatinya tahu kalau manusia hanya bisa simpati, tapi yang menyembuhkan hanya Allah yang bisa. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, yakni berhentilah mengejar simpati manusia di dunia, karena cukup Allah yang tahu beratnya ujianmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam yang dikenal sangat sederhana. Ia bahkan menolak fasilitas berlebihan sebagai khalifah. Ketika rakyat mengeluh lapar, ia pun berpuasa. Ketika rakyat tidur di tanah, beliau pun ikut tidur di sana.
Ada sebuah peribahasa populer yang sangat relevan dengan nilai-nilai yang dianut Umar bin Khattab yang bunyinya, "Jika aku bekerja, aku makan dari usahaku. Jika tidak, aku bersabar." Pada ungkapan yang pertama ini, menekankan betapa pentingnya bekerja untuk mencari nafkah. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang begitu menghargai kerja keras dan juga kemandirian. Beliau tidak ingin menjadi beban bagi orang lain dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui usahanya. Pada ungkapan yang kedua ini, menunjukkan sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang sudah berusaha sekeras mungkin, tetapi belum memperoleh hasil yang diinginkan, maka ia harus bersabar dan tetap bertawakal kepada Allah, karena segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Umar bin Khattab adalah sosok yang mandiri dan tidak bergantung pada rakyatnya. Sebaliknya, beliau menjadi tiang penyangga bagi umatnya, karena sandarannya hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berharga dari kisah Umar bin Khattab, yakni hidup mandiri bukan berarti sombong, tetapi hidup mandiri adalah bukti bahwa hati ini hanya butuh Allah. Dalam ilmu psikologi, dikenal istilah emotional dependency, yakni ketergantungan emosional. Ini adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak aman, tidak bahagia, dan tidak cukup tanpa dukungan atau validasi orang lain. Orang yang mengalami ini mudah sekali terluka, mudah kecewa, dan sulit berkembang. Dalam Islam, ini selaras dengan larangan menggantungkan hati pada makhluk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Kalau tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengucapkan, 'Seandainya aku berbuat begini dan begitu.' Katakanlah apa yang telah ditentukan Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Karena kata 'seandainya' itu akan memberi jalan kepada setan." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, Islam ingin kita menjadi insan yang kuat, baik itu kuat secara emosi, spiritual, dan mental. Dan yang terpenting kuncinya adalah menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita dalam menjalani kehidupan. Pasti sering merasa butuh sandaran hidup untuk tetap bisa waras. Di dunia yang sementara ini, kita biasanya sering bersandar pada manusia, pada harta, bahkan pada jabatan. Tapi, seiring waktu kita akan sadar bahwa semua itu fana. Tidak ada makhluk yang benar-benar bisa kita andalkan setiap waktu. Lalu, kepada siapa kita harus bergantung? Benar, wajib hanya kepada Allah. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya di Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 173 yang berbunyi, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami." Kalimat ini adalah seruan para pejuang iman, yang hatinya penuh keyakinan bahwa pertolongan sejati datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah yang menolong, adakah yang mampu menghalanginya? Kemudian Allah berfirman lagi, "Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung." Quran Surah An-Nisa ayat 81. Inilah pilar hidup mandiri dalam Islam. Tawakal bukan berarti hanya diam, tetapi berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Dengan tawakal, kita tak gentar kehilangan bantuan makhluk, karena kita punya pelindung yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, setiap ujian yang datang pun sudah ditetapkan. Peringatan ini tertera dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah." Kalau begitu, untuk apa kita resah berlebihan? Untuk apa kita terlalu berharap pada manusia? Hidup mandiri itu bukan berarti sendiri,
tapi menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hati. Saat kita yakin Allah cukup, saat itulah kita benar-benar kuat dan tak mudah goyah oleh situasi apapun. Saudaraku, mulai hari ini mari bulatkan tekad yang kuat. Jangan lagi hati kita bergantung pada sesuatu yang lemah. Gantungkanlah harapanmu hanya pada Allah. Berusaha, berdoa, dan biarlah Allah yang mencukupkan segala kekuranganmu. Karena sungguh Allah lah sebaik-baik penolong, pelindung, dan pengatur urusan kita. Dalam Islam ada istilah tazkiyatun nafs, atau pensucian jiwa, yakni proses menyembuhkan diri dari penyakit hati, atau sifat-sifat tercela, dan juga pembersihan jiwa, serta pengembangan sifat-sifat terpuji. Salah satu penyakit yang harus kita sembuhkan, yakni penyakit berharap pada selain Allah. Dalam proses ini, kita dianjurkan untuk menanamkan nilai-nilai seperti ridha dengan ketetapan Allah. Yakin bahwa Allah cukup, tidak mengeluh kecuali pada Allah. Fokus memperbaiki diri, bukan mengubah orang lain. Tazkiyatun nafs membentuk jiwa yang tidak sibuk menunggu perhatian, melainkan memberi manfaat. Dan inilah kemandirian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, orang yang paling kuat adalah yang tidak terguncang saat tidak diperhatikan, karena hatinya hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, pentingnya menelaah kisah-kisah di zaman Nabi agar dapat terinspirasi dan menjadi pedoman bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling berat cobaannya. Rasulullah ditinggal wafat oleh orang tua sejak kecil, disakiti kaumnya, dikhianati sahabat dekat, serta diusir dari tanah kelahiran. Tapi beliau tidak menggantungkan harapan pada manusia. Bahkan beliau tetap berkata, "Jika Allah bersamaku, aku tidak peduli siapa yang melawan." Beliau kuat bukan karena seseorang atau siapapun, tapi beliau kuat karena hatinya penuh tawakal. Dan di balik semua luka itu, lahir kekuatan besar yang mengubah dunia dan seisinya. Saudaraku, jangan berharap pada manusia karena manusia seringkali datang, hanya mereka butuh. Jangan gantungkan hatimu pada makhluk, karena mereka pun sedang mencari sandaran. Jadilah kuat, bukan karena tak butuh orang lain, tapi karena hatimu selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu renungkan kata-kata berikut ini. Manusia bisa memuji hari ini, namun mencela esok hari. Gagal bersandar pada makhluk bukan kegagalan, tapi jalan untuk kembali kepada Allah. Hanya Allah yang konsisten dalam cintanya. Orang yang menggantungkan harapan pada Allah tidak pernah benar-benar jatuh, karena Allah selalu jadi tempat pulang yang tidak pernah menolak. Saudaraku, mari kita belajarlah hidup yang benar, bukan dengan berharap pada manusia, tapi berharap sepenuhnya hanya kepada Allah, karena yang menciptakan kebahagiaan bukan makhluk, tapi Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu menyukai video ini, ayo subscribe sekarang dan bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan keluargamu, karena bisa jadi video ini adalah gema istiqomah yang sedang kamu tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya.